Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi nahayna an akli amwalin nasi bil batil aw rishwah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa ummatihi bi ihsan ila yaumil qiyamah. Amma ba'd. Faya ayyuhal hadirun usi bi nafsi wa iyyakum bi taqwallahi fazal muttaqun fala tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala ta'ala muzakkiran bidzalik ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala ta'ala muzakkiran bidzalik wa qala aidan fi ayatil ukhra ya innallaha yazlimun nas. Innallaha la yazlimun nasa walakin nasa anfusahum yazlimun. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasulul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, tak henti-hentinya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat hidayah yang telah diberikan kepada kita semua sehingga kita dapat berkumpul di tempat yang nyaman ini, di tempat yang dicintai ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengirimkan taufik rahmatnya kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Salat dan salam marilah kita sanjung agungkan kepada junjungan kita baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beserta atas segala perjuangan para sahabatnya juga dan para seluruh tabi'in yang sampai saat ini Islam bisa sampai ke tempat kita. Ini merupakan suatu kenikmatan yang besar bagi kita agar kita selalu bersyukur kepada Allah, bersyukur kepada manusia agar kita memang menjadi manusia yang hamba yang abdan syakura, hamba yang bersyukur. Hadirin, perlu kita ketahui bahwa tidak bosan-bosannya sering terjadi berita, bahkan kabar terjadinya suatu tindak pidana yang sering terjadi di Indonesia, baik itu pencurian, baik itu pencabulan, baik itu suatu perampokan ataupun pencurian yang sering terjadi di Indonesia. Maka ini merupakan salah satu PR kita, bagaimana di Indonesia ini masih terjadi maraknya perbuatan tersebut, menjadi seperti seakan-akan kebiasaan yang memang itu menjadi keseharian bagi orang-orang. Maka hadirin, yang perlu kita ketahui ialah Indonesia merupakan salah satu negara yang mayoritasnya muslim, notabene penduduknya seluruhnya hampir muslim. Akan tetapi mengapa dalam riset non-government mengatakan bahwa Indonesia merupakan salah satu negara yang tingkat korupsinya itu tertinggi, paling tinggi se-Asia. Ini harus kita pikirkan hadirin, mengapa Indonesia bisa sampai seperti ini? Harusnya kita malu mengapa Indonesia negara mayoritasnya muslim tapi tingkat korupsinya paling tinggi. Mengapa Indonesia seperti ini? Kolusinya, nepotismenya itu pun sangat tinggi sekali. Maka hadirin, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batil." Dan janganlah kalian makan harta sesama kalian dengan cara yang batil, kata Allah. Ini merupakan satu larangan yang tegas, kata Allah. Jangan sampai kalian makan harta yang di kantor, harta yang di rumah, harta yang di perusahaan kalian, ataupun harta negara. Ini merupakan salah satu tindak kemungkaran yang dialami oleh sebagian manusia yang berbuat curang, berbuat kotor. Asbabun nuzul ayat ini menurut Abu Muhammad bin Mas'ud al-Baghawi dalam kitabnya Ma'alim al-Tanzilah mengatakan bahwasannya pada saat itu ada orang tabi'in yang melakukan suatu perseteruan. Perseteruan ini terjadinya konflik sebidang tanah yang memang salah satu pihak tersebut mengaku bahwasannya tanahnya itu, dia mengakui itu tanah dia. Dia melegitimasi apa-apa yang ada pada barang tersebut. Sehingga ini merupakan salah satu definisi bahwasannya korupsi itu ialah sesuatu barang yang memang bukan milik hak manusia. Orang yang mengambil hak manusia, orang yang mengambil hak prerogatif manusia ataupun
kezoliman, menzolimi saudaranya, maka itu disebut dengan korupsi. Bahkan ini pun selaras dengan undang-undang kita, Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 dan 2001 itu mengatakan bahwa salah satu korupsi nepotisme ialah salah satu identik dengan suap menyuap, kemudian juga curang, kemudian juga penggelapan dana ataupun penggelapan kekuasaan, nepotisme ataupun persengkongkolan. Itu merupakan salah satu tanda bahwa orang tersebut melakukan korupsi. Bahkan Rasulullah SAW bersabda dalam riwayat Imam Ahmad bahwasannya wa iza ra'au al-munkara falam yughayyir au syaka an yu'ammuhumullahu bil iqab. Jika di antara kalian melihat al-munkar, kemungkaran, falam yughayyir, tapi dia tidak diam saja, tidak membantah, tidak menyampaikan, dia lemah, maka Allah Subhanahu wa taala an asyakka, dikhawatirkan dengan perbuatan itu, ya an ya'ammahumullahu bil iqab, Allah akan menurunkan suatu tanda, bahkan azab, suatu musibah bagi penduduk tersebut jika memang di situ tidak ada kemungkaran, tidak ada nahi mungkar, tidak ada yang mengajak yang ma'ruf ataupun nahi mungkar. Jika ulama-ulama kita dikriminalisasi, jika para alim ulama kita ditangkap, itu merupakan salah satu indikasi bahwasannya negara itu akan akan dapat musibah yang besar, kehancuran. Maka jangan heran bangsa Indonesia ini terjadi bencana di mana-mana, terjadi angin topan, banjir. Itu karena memang kezaliman manusia itu sendiri. Maka ini perlu hadirin, kita harus perhatikan bahwasannya korupsi nepotisme ini sangat berbahaya sekali dan juga dapat merusak bangsa, bahkan diri sendiri dan bangsa Indonesia kita. Hadirin, maka tugas kita yang pertama ialah mengingatkan kepada mereka, wazakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin, terhadap surat Al-Zariyat. Berilah mereka peringatan, wazakir fa inna tanfa'ul mu'minin, wazakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Berilah mereka peringatan karena peringatan itu bermanfaat bagi mereka. Kan orang yang bermanfaat, kata Rasulullah pun juga khairun nas anfa'ul linnas. Orang yang bermanfaat itu orang-orang yang sebaik-baiknya manusia. Maka tugas kita ialah sampaikan jika ada yang keliru, itu hadirin. Maka ini merupakan tugas kita semua. Kemudian yang perlu kita garis bawahi, apa sebab yang menyebabkan bangsa ini tidak ada henti-hentinya terjadinya korupsi? Kami kumpulkan kesimpulannya ada beberapa poin. Yang pertama, sering terjadinya korupsi ialah di Indonesia karena lemahnya iman. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 168, ya ayuhan nas kulu min thayyibatin kulu mimma fil hardi halalan thayyibah. Makanlah apa yang ada di bumi ini dengan halal dan baik. Itu merupakan perintah Allah kepada seluruh manusia tanpa siapapun, muslim maupun non muslim, untuk makan yang halal dan baik. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Baqarah juga di situ di lanjutan ayatnya ayat 178, ya ayyuhalladzina amanu, menggunakan diksi amanu, orang-orang beriman, bukan manusia. Ini khusus orang-orang beriman saja. Ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibatim ma razaqnakum. Makanlah apa-apa yang baik-baik di muka bumi ini yang kami rezekin kepadamu. Mengapa di diksi redaksi ayat 168 itu menggunakan halalang thayyibah, tapi di diksi orang-orang yang beriman ini 172 ini ayat ini tidak menggunakan kata halal? Mengapa? Seakan-akan para ulama menyatakan bahwasannya orang yang beriman dalam jiwanya, orang yang beriman memiliki iman tingkat ketakwaan kepada Allah yang benar itu ialah mustahil dia berbuat korupsi, mustahil dia mencari rezeki dengan yang haram. Maka jika ada orang yang beriman, ngaku beriman, tapi
masih melakukan korupsi, masih melakukan nepotisme, curang terhadap jabatan, masih melakukan persengkongkolan, maka itu merupakan salah satu indikasi imannya rusak. Maka ini merupakan kita harus introspeksi hadirin. Kemudian yang kedua, salah satu indikasi orang itu melakukan suatu kolusi nepotisme sebabnya ialah bahwasannya ia tidak adil dalam melakukan sesuatu atau ketetapan hukum. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat An-Nisa ayat 58, wa idza hakamtum bainan nas antahkumu bil adl. Jika kalian menetapkan suatu hukum antara sesama manusia, antahkumu bil adl, maka tetapkanlah hukum yang adil. Rasulullah SAW pada zaman itu ada seorang bani suku yang terkenal, yang dihormati, mempunyai anak perempuan mencuri. Kemudian diadukanlah kepada sahabat Rasulullah. Ya sahabat, tolonglah sampaikan ke Rasulullah bahwa anak kami ini, keturunan yang terkenal ini mencuri. Tolonglah agar memberikan keringanan. Engkaulah berdiplomasi kepada Rasulullah agar memberikan keringanan. Baru disampaikanlah sahabat ini ke Rasulullah. Rasulullah pun menjawab, demi Allah, jika andaikan putriku Fatimah binti Rasulullah SAW itu mencuri, maka aku sendiri yang akan memotong tangannya. Ini merupakan poin yang kedua yang penting hadirin. Bahwasannya keadilan itu ialah salah satu menjadi sebab berkahnya negara, berkahnya menjadi satu tameng agar tidak adanya pencurian ataupun korupsi. Kemudian yang terakhir hadirin, salah satu sebab masih terjadinya korupsi di Indonesia, menjadi salah satu tingkat korupsi se-Asia, bahkan tingkat tertinggi nomor 1, ialah hukumnya tidak ketat. Hukumnya sangat lentur sekali hadirin. Kita ketahui dalam KUHP itu, hukum positif di Indonesia, bahwa ada orang yang mencuri ataupun membunuh, maka pilihannya 3. Kalau enggak mati, dihukum mati. Kalau enggak, tidak di penjara seumur hidup, ataupun yang pilihan ketiga ialah didenda. Maka ini merupakan salah satu permainan-permainan yang seakan-akan lelucon. Ketika orang bisa berpikir dia membunuh, dia bisa berpikir semoga saja hukumannya bisa dapat yang denda ataupun di penjara, itu merupakan salah satu pilihan. Bisa saja dia menyewa pengacara yang hebat agar hukumannya dia tidak jadi dihukum mati. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 178. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumul qisasu fil qatlah. Diwajibkan kepadamu hukum kisos kepada orang yang terjadinya pembunuhan. Maka ini yang harus kita perhatikan hadirin, bahwasannya pembunuhan itu ataupun korupsi ataupun terjadinya sesuatu itu, jika kita ditetapkan hukum yang ketat, maka orang akan berpikir 2 kali, bahkan ratusan kali. Jika saya akan mencuri, saya akan dipotong tangan. Jika saya akan membunuh, saya akan dibunuh. Maka ini merupakan harus kita perhatikan hadirin, agar kita, semoga bangsa Indonesia memiliki hukum yang ketat untuk kedepannya. Barakallahu wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wal dzikril hakim, wa taqabbal minna wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul alim. Aqulu qouli hadza wa astaghfir innahu wal ghafurur rahim. Alhamdulillah wassalatu wassalam wa kafa wassalatu wassalam ala rasulillahil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man wafa wattaba huda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma fir lil muslimina wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i wal amwat innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.